Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar akuntansi sekalian, menyambung video saya sebelumnya, sekarang saya akan membahas ke dalam mengenai metode depresiasi. Jadi profesi ya dalam hal ini para akuntan ya itu mengharuskan penggunaan metode yang sistematis dan rasional. Artinya sistematis punya pola dan logically bisa diterima. Umumnya ada beberapa metode yang diperkenalkan ya. Ada metode straight line atau garis lurus. Kemudian ada metode berdasarkan tingkat aktivitas, nanti ada output, unit output ataupun jam kerja. Kemudian ada metode accelerated atau metode dipercepat ya. Baik itu nanti ada namanya jumlah angka tahun. Kemudian ada declining method ya. Saldo menurun ganda. Baik, kita akan permudah pembahasan kita dengan contoh soal. PT Bintang Jaya Mandiri membeli mesin seharga 279 juta pada 1 Mei 2010. Tia, mesin ini maksudnya ya, diperkirakan memiliki manfaat ekonomi 10 tahun. Artinya dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan itu selama 10 tahun. Nilai sisa 15 juta. Jadi dari harga perolehan 279 juta itu, nanti begitu selesai digunakan 10 tahun, mesin tersebut diestimasi ya dapat dijual senilai 15 juta. Mesin itu diasumsikan diperkirakan akan mampu memproduksi 240.000 unit ya selama 10 tahun itu bisa dipakai untuk menghasilkan 240.000 unit dan dapat digunakan selama 25.000 jam ya dalam kurun waktu 10 tahun. Oke. Nah, tadi dibeli 1 Mei 2010. Di tahun 2011 BJM atau Bintang Jaya Mandiri, PT yang punya mesin itu, menggunakan mesin selama 2.650 jam dan mesin memproduksi 25.500 unit. Ya. Instruksinya, dari informasi yang diberikan, hitunglah beban depresiasi ya, biaya depresiasi ya, depreciation expense. Untuk tahun 2011 menggunakan metode di bawah ini. Jadi nanti boleh dirupiahkan ke rupiah terdekat. Satu garis lurus ya. Saya perkenalkan istilah ininya. Straight line. Kemudian ada output ya. Jam kerja, working hour ya. Jumlah angka tahun, kemudian saldo menurun ganda. Jadi kita diminta untuk menghitung biaya depresiasi. Baik, kita coba kerjakan dalam kertas kerja. Pertama, menggunakan metode garis lurus. Garis lurus, pertama kita harus tahu dulu harga perolehan. Ya, harga perolehan. Berapa harga perolehannya? 279 juta. Kemudian nilai sisa.
itu adalah 15 juta. Kemudian usia ekonomis 10 tahun ya. Oke, maka depresiasi per tahun ini sama dengan kekurung ya, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi usia ekonomis, 26.400.000. Ini depresiasi per tahun. Nah, kalau ditanya kemudian biaya depresiasi untuk tahun 2011, maka ya karena jumlahnya akan selalu sama, maka kalau 2011 full setahun maka 26.400.000 ya. Jadi dia akan selalu sama setiap tahunnya. Khusus untuk tahun 2010 tidak full 26.400.000 karena dia kan baru dibeli 1 Mei. Jadi tidak full 1 tahun. Tapi 2011 karena full 1 tahun, maka biaya depresiasinya ya langsung berdasarkan penghitungan depresiasi tahunannya. Nah, bagaimana kemudian kalau menggunakan unit output? Unit output, maka tugas pertama kita adalah mencari tarif per unitnya. Mencari tarif per unitnya. Harga perolehan 279, nilai sisa 15 juta, kemudian usia ekonomis 10 tahun. Ini kita ganti dengan total output adalah 25.500 unit. 25.500 unit. Maka kita tentukan tarif depresiasi per unit output itu sama dengan harga perolehan, kita buka kurung dulu, dikurangi nilai sisa, harga perolehan dibagi dengan total output yang dapat dihasilkan. Berarti per, kita bulatkan ke terdekat, ya, depresiasi per unit outputnya adalah 10.353. Kalau kemudian di 2011 itu ini adalah 240.000. 240.000. Ya, 240.000. Nilai sisa produksi 240.000 dan jam kerja
mesin memproduksi 25.500 unit. Nah, di tahun 2011 berarti depresiasi 2011 24.000 berapa tadi? 500 terus sama dengan ini dikali 24.500 ya. Ini kalau menggunakan unit output. Jadi berapa depresiasi per tahun berjalan itu? Kalau ini tahun berjalannya 2019, ada tergantung unit yang diproduksi di tahun tersebut. Nah, berikutnya menggunakan jam kerja. Kalau jam kerja kita lihat sama modelnya, cuma ini kita ganti dengan total jam kerjanya. Ya. Total jam kerja. Kemudian di sini tarif depresiasi per jam kerja. Ya. Per jam kerja ini kita ganti saja. Berapa total jam kerjanya? 25.000 jam kerja. Nah, tarif depresiasi per jam kerja adalah 10.560. Maka, kalau ditanya berapa depresiasi tahun 2011 dengan penggunaan selama 2.650 jam, berarti berapa jam tadi? Kita lihat 2.650 jam. Ini maka total dia depresiasinya adalah 27.984.000. Baik. Selanjutnya menggunakan jumlah angka tahun. Kita buat di sebelah saja. Ya. Jumlah angka tahun. Jadi jumlah angka tahun, tidak salah-salahnya kita membuat tabel ya. Jadi dapat digunakan berapa tahun? 10 tahun ya. Kita berarti buat tabel hingga 10 tahun. Ya, bagian depresiasi. Ini kalau untuk jumlah ke tahun kita caranya adalah satu kita total dulu bawahnya berapa. Ya. Kemudian untuk fraksinya
Jadi kita membagi depresiasinya itu dari total jumlah tahunnya. Kalau di sini kan 10 ya. Kalau kita total jadinya 55 ya. Kita totalnya. Jadi kita bagi depresiasi itu menjadi 55 fraksi ya. Nah, kemudian untuk tahun pertama kita balik modelnya. Jadi tahun pertama justru 10 ya. Ini N-nya ya. Ya 0,18. Ini adalah berarti supaya enggak ini bingung, kita ginikan aja. 10 ya 10/55. Di sini jadinya 9/55. Ya, bisa nggak kalau ditarik ke bawah? Oh, nggak bisa. Ini 8 7 6 5 4 3 2. Nah, kemudian nilai terdepresiasikan ini ya maksudnya harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Jadi depresiasi ya kalikan aja. Sepuluh per 55 Oke, mungkin gini caranya.
10, 9, 8, 7 dulu. 7. Empat, 3, 2, 1. Ya, jadi totalnya harus 264. Di depresiasi tahun ke 1 itu 48, kedua itu 43. Jadi ini accelerated ya. Jadi depresiasi itu besar di awal tapi kecil di ujung. Ini menggunakan namanya metode jumlah angka tahun ya. Jumlah angka tahun. Cuman permasalahannya adalah di tahun pertama ini tidak mencerminkan tahun 2011 karena dia baru dibeli di bulan Mei, sehingga nanti untuk menghitung depresiasi tahun 2011 maka ya pertama kita lihat di 2011 itu yang dipakai adalah tahun pertama dan tahun kedua. Tahun pertama ingat karena tahun pertama ini kan nggak habis, dia dibeli di bulan Mei, baru digunakan Mei. Jadi baru digunakan hanya berapa bulan jadinya kalau Mei? Mei ke Desember itu kan ada 8 bulan. Jadi begitu masuk tahun 2011 sisa berapa bulan? Sisa 4 bulan atau 4/12. Jadi 4 dibagi 12 ya, 4/12. Kemudian dikali depresiasi tahun pertama 48 juta. Sama dengan ya 4/12 dikali 48. Kemudian di tahun sisanya kan ini 4 bulan itu diambilkan dari depresiasi tahun pertama. Berarti penggunaan tarif tahun kedua itu adalah sisanya. Sisanya berapa? Ya 12 dikurangi 4 berarti 8/12 dikali tahun kedua berapa? Tahun kedua adalah 43.200. Delapan per 12 dikali. Ya. Totalnya adalah 44 800.
Oke. Selanjutnya menggunakan metode saldo menurun ganda. Ini kita buat ke B, C, D, E. Saldo menurun ganda. Nah, untuk saldo menurun ganda, pertama kita harus cari dulu tarif dari garis lurus. Tarif dari garis lurus berapa? Ini adalah garis lurus. Ya, per tahunnya kan 26.400. Kalau kita tarifkan 26 per 279 dikurangi 15. Ya, kita ketemu tarifnya adalah 10% per tahun. Atau ya gampangnya kan 100 dibagi 10. Ya, 100% dibagi 10. Maka nanti ini kan tarif untuk garis lurus. Di saldo menurun ganda tarifnya adalah 2 kali, ya, berarti sama dengan 2 kali 10%. Ya, 20% tarifnya. Nah, cuma di sini nilai terdepresiasinya dia tidak dikurangi dengan nilai sisa. Jadi murni pakai angka harga perolehan. Maka depresiasinya ini dikali. Ya. Nah, cuman dia turun ininya di 29 dikurangi yang sudah terdepresiasi. Ya. Oke. Lalu pertanyaannya, berapa depresiasi tahun 2011? Ya, depresiasi tahun 2011 itu berapa? Jadi tahun 2011 sama seperti tadi itu adalah
Jadi tapi ini kita ganti dengan 55.800 kemudian ini kita ganti dengan 44.640. Dan ini totalnya adalah 48.360 ya. Jadi itulah ragam metode ya di depresiasi yang bisa digunakan perusahaan. Tapi ingat harus digunakan ya, pemilihan metode itu harus berdasarkan kelayakan ya. Kelayakan apa? Bagaimana aktivitas menghasilkan pendapatan atau aktivitas produksi atau aktivitas pemanfaatan aset tersebut digunakan. Saya kira itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.